Salam pagi baik, kembali kita akan diisi firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan semesta alam, kami bisa membaringkan diri, tidur dan bangun sebab Engkau menopang kami. Berikanlah kami damai sejahtera-Mu dan buka pikiran kami agar mengerti kitab suci. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 24 ayat 12 hingga ayat 13. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bapak Ibu Saudara terkasih, Matius pasal 24 dan 25 berisi khotbah dan nubuat Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Yesus menceritakan kondisi akhir zaman sebelum kedatangannya kembali. Ia berkata bahwa akan ada Mesias-Mesias palsu yang muncul, peperangan, kelaparan, bencana alam, bahkan pengikut Kristus akan dibenci dan disiksa. Dan khusus nats kita pagi ini, Tuhan Yesus menubuatkan bahwa kejahatan akan menjalar sebegitu hebat sampai banyak orang tidak dapat lagi mengasihi, kasih menjadi dingin atau tawar, entah disebabkan oleh pengaruh para guru palsu atau penganiayaan yang hebat atau ketakutan akan kematian. Mereka yang imannya tidak asli akan murtad. Kasih mereka pada Allah dan kepada gereja akan menjadi dingin. Orang Kristen sejati, meskipun iman mereka lemah, akan tetap bertahan sampai akhir. Kasih sejati adalah buah Roh Kudus di dalam kehidupan mereka, dan kasih mereka tidak akan gagal. Kasih sejati tidak mungkin menjadi dingin, karena Kristuslah yang memeliharanya sehingga pengikutnya tidak jatuh. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak didiami Roh Kudus, kasih yang mereka miliki akan menjadi semakin dingin. Paulus menjelaskan hal ini ketika ia bercerita tentang akhir zaman. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, dan membenci hal-hal rohani, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelek-jelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, tetapi suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lantas, bagaimana caranya kita dapat memastikan kasih kita kepada Kristus dan gereja atau sesama tidak menjadi dingin? Kita mulai dengan memastikan bahwa kita benar-benar beriman kepada Kristus. Jika kita benar-benar milik Kristus, kita dapat yakin bahwa kasih kita berasal dari Roh Kudus, sehingga tidak akan pernah padam. Selebihnya, kita perlu berupaya mengembangkan kasih. Sebagaimana doa Paulus, semoga kasih-Mu makin berlimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Cinta atau kasih adalah ekspresi dari sifat Tuhan, dan semakin akrab kita dengan Tuhan, kita akan semakin mengasihi. Itu berarti kita harus meluangkan waktu setiap hari untuk berdoa, membaca Alkitab, dan merenungkan firman Tuhan. Mengasihi Tuhan, tunduk dan taat akan firman-Nya, itulah kekuatan kita untuk mampu bertahan sampai kesudahannya. Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Bapak Ibu Saudara terkasih, sungguhkah zaman ini akan berakhir? Jika kita ragu, kita harus ingat bahwa yang bicara itu ialah Yesus yang telah bangkit. Adakah manusia yang tahu kapan Dia datang? Tidak. Justru karena tak seorang pun yang tahu saat kedatangannya, maka kita patut semakin waspada dan semakin mendalami kebenaran Alkitab. Haleluya, kita berdoa.
Bapa, terima kasih firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu waspada dan menjaga hubungan kami dengan-Mu, sehingga kasih kami tidak tawar dan bisa bertahan hingga kesudahannya. Engkaulah yang memelihara, menolong, dan memberkati kami dalam perjalanan hidup hari ini. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.